Halo, nama saya Ence Chin. Saya seorang fotografer yang juga mengajar kursus fotografi dan menulis blog. Pertama-tama saya mengetahui tentang fotografi ketika saya kuliah tahun 1998 jurusan Desain Komunikasi Visual. Tapi saat itu saya tidak begitu menyukai fotografi karena kamera yang digunakan adalah kamera film. Kemudian banyak ongkos yang saya harus keluarkan untuk cuci cetak dan membeli film. Dan alat yang digunakan masih sangat sederhana seperti memakai kamera analog seperti ini yang autofokusnya semuanya manual, dan kemudian untuk pengukuran cahaya dan segala macamnya juga sangat manual sekali. Tapi beberapa tahun yang lalu saya kembali mencoba kamera digital SLR, dan saya sangat menyukai kamera digital SLR dan menekuninya sampai saat ini. Di kamera DSLR sekarang ini, meskipun memang sudah sangat canggih ya, tapi untuk fotografer pemula tentunya juga masih banyak sekali kendala-kendala teknis untuk mempelajari fotografi. Banyak fungsi-fungsi kamera yang mungkin masih sangat baru bagi fotografer yang baru memulai menyukai fotografi ini. Jadi buku dan video ini ditujukan untuk fotografer pemula supaya mendapatkan suatu pemahaman yang menyeluruh tentang fotografi, sehingga bisa membuat suatu foto yang berkualitas secara konsisten. Jadi bentuk-bentuk kamera itu ada bermacam-macam. Ada yang seperti ini, yaitu kamera saku. Lalu ada kamera SLR. Kamera SLR pun ada yang untuk mediumnya film, dan juga ada yang bentuknya digital. Jadi meskipun memang bentuknya bermacam-macam dengan desain yang bermacam-macam, sebenarnya itu fungsinya tetap sama, yaitu merekam gambar. Nah, seperti kamera DSLR yang membedakan dengan kamera saku misalnya, dia mempunyai jendela bidik yang bisa prisma, bisa berbentuk kaca, di mana kita bisa langsung melihat pemandangan yang di depan kita melalui lensa. Dan biasanya di kamera DSLR pun kita bisa mengganti lensanya, sedangkan di kamera saku kita tidak bisa mengganti lensanya, yaitu sudah terpasang di dalamnya. Kemudian kamera digital SLR dan kamera saku juga ada perbedaan, yaitu ukuran mediumnya, medium sensornya. Kalau yang kamera saku itu ukuran sensornya kecil, sedangkan kamera DSLR ada yang besar dan kemudian ada yang lebih besar lagi. Sedangkan kalau misalnya kamera film analog itu menggunakan medium film untuk merekam foto seperti itu. Kira-kira begitu. Jadi meskipun desainnya berbeda, tapi fungsinya tetap sama, yaitu fungsinya merekam foto. Di fotografi itu, untuk merekam gambar, kita memerlukan elemen-elemen dasar. Alat-alat yang kita butuhkan untuk merekam itu antara lain adalah lensa, dan kamera dan mediumnya. Jadi elemen pertama adalah lensa. Di lensa ini kita bisa mengendalikan banyaknya cahaya yang masuk. Bila kita lihat lensa, di dalamnya ada bilik-bilik baja yang bertugas untuk mengatur besar kecilnya bukaan. Jadi seperti yang saya perlihatkan sekarang ini, dari bukaan yang terbesar kita atur menjadi bukaan yang lebih kecil.
Dan kemudian dari kecil kita bisa atur ke besar. Semakin besar bukaannya, maka semakin banyak cahaya yang masuk. Sedangkan bila bukaannya semakin kecil, maka semakin sedikit cahaya yang masuk. Selain mengatur banyaknya cahaya yang masuk, lensa juga bisa membuat hal-hal yang kreatif, yaitu mengendalikan ruang tajam. Semakin besar bukaan, maka ruang tajam semakin sedikit atau tipis. Sehingga bila kita memakai bukaan yang besar, waktu kita foto maka latar belakang akan menjadi lebih kabur. Sedangkan bila kita memakai bukaan yang kecil, maka latar belakang akan cenderung lebih tajam. Cara kedua untuk mengendalikan cahaya yang masuk adalah melalui shutter speed. Jadi di dalam kamera ini terdapat sebuah tirai yang untuk mengendalikan berapa lama cahaya masuk ke dalam medium yang namanya sensor atau film. Jadi sebagai ilustrasi saya akan menunjukkan shutter speed. Shutter speed ini kita bisa atur dalam satuan detik atau seperdetik. Jadi contohnya seperti ini. Kemudian saya akan coba 1 detik. Dua detik, atau bisa juga sangat cepat seperti 1/200 detik. Selain mengendalikan cahaya yang masuk, shutter speed juga bisa membuat foto lebih kreatif. Kalau misalnya shutter speednya cepat seperti 1/250, mungkin kita akan membekukan foto orang subjek yang bergerak, seperti mungkin foto olahraga, foto satwa liar dan sebagainya. Sedangkan kalau kita memakai shutter speed lambat seperti 1 detik, 2 detik, mungkin lebih cocok saat kita ingin merekam gerakan seperti mungkin gerakan kembang api, gerakan air terjun, dan gerakan-gerakan lain seperti lampu-lampu mobil di malam hari. Jadi elemen ketiga yang perlu kita perhatiin adalah juga ISO atau ASA. Kalau di kamera film dulu, setiap film sudah ada ASA-nya, yaitu mungkin ASA 100, 200, 400. Di kamera digital juga ada yang namanya ISO, yaitu ukuran kesensitivitas medium, yaitu image sensor pada hal ini untuk merekam gambar. Jadi semakin peka dia terhadap cahaya, maka semakin teranglah gambarnya. Sedangkan kepekaannya sangat rendah seperti ISO 100, 200, maka cahayanya akan sedikit lebih gelap atau lebih berkurang yang diserap oleh sensornya itu. Jadi untuk di kamera manual itu tergantung pada filmnya, tapi di kamera digital untunglah kita bisa mengeset ISO itu secara independen. Jadi misalnya kita foto dengan ISO 100, foto yang kedua kita bisa memakai yang 200. Cara mesetnya kurang lebih ada mungkin di kamera digital masing-masing ada tombolnya, ada tombol ISO, atau kita bisa langsung melihat mengubahnya melalui menu seperti ini. Semakin tinggi noise-nya, ada masalah yaitu kualitas dari gambarnya agak berkurang karena munculnya noise atau bintik-bintik pada foto. Dan semakin tinggi noise-nya, biasanya kontrasnya, warnanya juga sudah tidak sebaik kalau ISO-nya rendah. Jadi rekomendasi saya adalah gunakan setting ISO yang serendah mungkin, misalnya 100 atau 200 untuk mendapatkan hasil foto yang berkualitas dan detail yang sangat bagus. Jadi ketiga elemen ini, yaitu bukaan, shutter speed, dan ISO, akan mempengaruhi terang gelapnya gambar. Nah, ketiga elemen ini juga saling berkait. Jadi bila kita mengubah salah satu nilai, misalnya bukaan, itu akan mempengaruhi terang gelapnya suatu foto. Untuk itu, kita perlu menyeimbangkan dengan mengubah nilai yang lain, entah itu shutter speed atau ISO. Contohnya, kalau misalnya shutter speednya kita ubah dari 2 detik menjadi 1 detik, kita perlu mengubah bukaan ke yang lebih besar atau ISO yang lebih tinggi, misalnya dari 100 ke 200.
kamera DSLR itu ada yang dinamakan kamera mode. Nah, kamera mode ini berfungsi untuk membantu kita menentukan nilai-nilai bukaan shutter speed yang sesuai, sehingga kita bisa mendapatkan hasil foto yang terang gelapnya cukup optimal. Mode pertama yaitu mode otomatis. Di dalam mode otomatis, kita menyerahkan kepada kamera untuk menentukan nilai bukaan dan shutter speed. Nah, mode yang kedua adalah mode program atau P, program mode. Jadi di dalam program mode ini, kita juga menyerahkan kepada kamera untuk menentukan bukaan dan shutter speed-nya. Nah, tapi perbedaannya dengan automatic mode. Di program mode itu, kita masih bisa mengubah nilai antar bukaan atau shutter speed bila kita tidak setuju dengan pilihan kamera. Kemudian ada juga yang namanya shutter priority atau prioritas terhadap shutter speed. Nah, di dalam mode ini kita menentukan shutter speed yang kita kehendaki, kemudian menyerahkan nilai bukaan kepada kamera. Jadi kamera yang akan menentukan nilai bukaannya. Kita menentukan nilai shutter speed-nya. Contohnya, bila kita ingin membekukan subjek foto seperti mungkin orang yang berlari atau pesawat terbang yang sedang jalan atau mobil. Nah, kita memakai shutter speed priority, kemudian menentukan nilai yang cukup cepat untuk membekukan gerakannya. Di lain pihak, bila kita ingin justru merekam gerakan benda yang bergerak tersebut seperti gerakan air atau gerakan lampu mobil di malam hari, nah kita menggunakan shutter speed yang cukup lambat. Jadi dengan shutter mode ini, shutter priority, kita bisa menentukan nilai shutter speed yang cukup lama sehingga gerakannya itu tetap terekam di dalam foto itu. Jadi mode berikutnya adalah mode aperture priority. Nah, di mode ini kita menentukan nilai bukaan yang kita kehendaki dan kemudian menyerahkan kepada kamera untuk menentukan shutter speed yang sesuai untuk pencahayaan yang ada. Nah, kapan kita menggunakan mode ini? Yaitu saat kita ingin menentukan ruang tajam yang sesuai dengan visi kreatif kita. Misalnya kalau kita ingin membuat ruang tajam yang menjadi tipis dan latar belakang yang menjadi kabur, maka kita tinggal menentukan nilai bukaan yang besar. Di lain pihak, bila kita ingin foto kita semuanya tajam dari latar depan sampai belakang, maka kita tinggal menentukan nilai bukaan yang kecil dan kemudian kamera akan otomatis mencari nilai shutter speed yang sepadan untuk pencahayaan di kondisi tersebut. Nah, ada mode lain lagi yang terakhir yaitu mode manual. Berbeda dengan mode-mode otomatis yang lain, mode manual ini memberikan keleluasaan kita untuk menentukan nilai bukaan dan juga nilai shutter speed. Jadi kita bisa menentukan kedua nilai itu untuk foto-foto yang mungkin kreatif dan sesuai dengan visi kita. Jadi ada dua jenis lensa. Yang satu adalah jenis lensa fix, yaitu lensa fix itu mempunyai jarak fokus yang tetap, jadi tidak bisa zoom. Misalnya lensa 50 mm ini, dia tidak bisa zoom sehingga ketika kita ingin mengkomposikan foto, kita harus bergerak maju mundur sampai pemandangan yang di depan kita itu berada di dalam jendela bidik. Nah, ada kekurangan dan kelebihan dari lensa fix ini. Salah satunya adalah lensa fix cenderung mempunyai bukaan maksimal yang besar seperti 1,8, 1,4 atau lebih besar lagi. Lalu kelebihan yang lainnya yaitu cenderung relatif lebih ringan dan kecil. Kualitasnya juga lebih konsisten dan tajam. Lalu ada juga lensa zoom. Lensa zoom adalah lensa yang mempunyai jarak fokus yang bisa berubah-ubah. Misalnya lensa ini kita bisa ubah dari lebar yaitu 16 mm sampai ke 85 mm. Lensa ini contohnya lagi bisa dari 24 sampai 70. Dan kemudian lensa yang besar ini
dari 70 ke 200. Lensa zoom ini mempunyai kelebihan dan kekurangan juga. Kelebihannya yang terutama adalah lensa ini sangat serbaguna. Artinya saat kita foto dan kita ingin mengkomposisikan benda dari jarak jauh, itu kita bisa menggunakan lensa telefoto. Dan kemudian bila ada kondisinya berubah, tiba-tiba mungkin kita melihat sesuatu di depan kita yang lebih menarik, nah kita bisa dengan cepat zoom out sehingga bisa mengambil gambar yang di depan kita. Tapi lensa zoom juga mempunyai kekurangan. Kekurangannya terutama mungkin kualitasnya kurang konsisten. Jadi bila misalnya kualitas foto yang dihasilkan dengan jarak fokus 16 misalnya lebih buruk daripada yang 35 atau 85 mm. Lalu juga kekurangan konsistenan itu terjadi di saat kita menggunakan nilai bukaan yang berbeda-beda. Misalnya saat kita menggunakan bukaan f4 itu tidak begitu baik dibandingkan bila kita menggunakan bukaan f8. Dan selain itu juga lensa zoom juga ukurannya biasanya relatif lebih besar daripada lensa fix. Jadi cukup repot untuk dibawa kemana-mana. Jadi berdasarkan jarak fokusnya, lensa juga dibagi dengan berbagai macam. Jadi ada yang lensa yang disebut lensa lebar atau lensa wide. Nah, lensa lebar itu mempunyai sifat-sifat yang tertentu. Misalnya fotonya hasilnya akan sedikit distorsi. Jadi distorsi itu artinya perubahan bentuk. Misalnya kita foto suatu pemandangan, maka garis cakrawalannya akan sedikit melengkung. Ataupun kalau kita foto gedung yang tadinya lurus, hasil fotonya bisa jadi berubah bentuk menjadi sedikit melengkung seperti itu. Selain itu, lensa wide juga menghasilkan foto yang bersifat 3 dimensi. Jadi yang dimaksud dengan 3 dimensi yaitu kita bisa dengan jelas melihat benda yang atau objek yang paling depan, kemudian yang agak jauh, dan kemudian di latar belakang. Jadi pemisahan antara latar depan, subjek foto, dan latar belakang itu akan sangat jelas. Sehingga bagi orang yang melihat itu akan merasa berada di dalam lingkungan itu. Jadi lensa wide ini jadi sangat populer untuk orang-orang atau fotografer yang menyukai foto pemandangan, karena tujuan dari foto pemandangan itu adalah waktu pemirsa yang melihat foto itu akan merasa berada di dalam lokasi seperti itu. Jadi ada lensa yang disebut lensa standar, yaitu lensa yang sedikit lebih panjang dari lensa lebar atau lensa wide, dan sifat foto yang dihasilkan oleh lensa standar itu kurang lebih seperti pandangan mata manusia. Maka itu saya sering menyebutnya sebagai lensa jujur, karena apa yang kita lihat adalah apa yang kita dapat di foto. Di dalam fotografi, sumber cahaya bisa dibagi menjadi dua, yaitu sumber cahaya alami dan buatan. Nah, yang dimaksudkan dengan sumber cahaya alami adalah dari alam, yaitu matahari. Sedangkan yang buatan berasal dari lampu atau lampu kilat seperti flash seperti ini, atau lampu studio yang besar. Nah, lampu flash yang ada di kamera itu juga bervariasi. Ada yang menempel di badan kamera, yaitu built-in flash. Ada juga yang terpisah dengan badan kamera, yang disebut external flash. Built-in flash ini kelebihannya adalah sudah ada di dalam kamera, tapi kekurangannya tidak bisa dipindahkan atau dilepas dari badan kamera. Sedangkan external flash ini bisa dipindahkan di luar kamera. Selain itu, merupakan sumber cahaya yang lebih besar dan akan menghasilkan hasil yang lebih halus dibandingkan dengan cahaya dari built-in flash. Kelebihan lain dari flash eksternal ini adalah kepalanya kita bisa putar, sehingga cahayanya akan
bisa diarahkan ke tempat lain. Contohnya adalah kita bisa mengarahkan ke atas, yaitu ke arah langit-langit, sehingga bisa memantulkan cahaya yang lebih lembut. Atau kita juga bisa menggesernya ke arah kanan atau ke kiri untuk memantulkannya ke bidang permukaan yang lain untuk kemudian dipantulkan ke subjek. Hasilnya akan lebih lembut. Lampu flash eksternal itu biasanya juga memiliki aksesoris tambahan yang built-in di dalam flash ini. Contohnya adalah diffuser. Jadi diffuser ini berfungsi untuk menyebarkan cahaya untuk menerangi subjek-subjek yang sangat dekat dengan flash ini. Kemudian juga ada yang dinamakan bounce cut. Bounce cut ini fungsinya untuk mengirimkan sedikit cahaya ke depan saat posisi flash ini diarahkan ke atas. Ada lagi aksesoris-aksesoris tambahan, yaitu seperti yang dinamakan Omni Bounce ini. Ini adalah aksesoris yang dipasang di kepala flash ini dan berguna untuk menyebarkan cahaya ke depan, ke belakang, samping, dan kemudian untuk dipantulkan kembali untuk mengisi ruangan. Bila flash eksternal ini ditempatkan di atas kamera, ini akan membatasi kreativitas kita karena kita hanya bisa memutar-mutar dan mengarahkan sumber cahaya ke tempat lain. Tapi kita tidak bisa memisahkannya dari kamera. Nah, untuk menghasilkan hasil yang lebih kreatif lagi, kita perlu memisahkan antara kamera dengan flash. Tapi bagaimana cara, kalau kita pisahkan, bagaimana cara kamera dan flash ini berkomunikasi? Nah, ada beberapa cara untuk melakukan hal itu. Pertama adalah menggunakan kabel. Tapi masalahnya dengan kabel adalah kurang praktis dan terbatas jangkauannya. Cara kedua adalah menggunakan cahaya atau optik. Jadi kita bisa menggunakan sesuatu aksesoris pengirim cahaya yang biasanya inframerah untuk mengaktifkan flash yang kita pisahkan. Dan cara yang terakhir yaitu dengan menggunakan radio trigger atau pemicu radio. Menggunakan gelombang radio ini lebih praktis dibandingkan dengan kabel atau cahaya karena bisa menembus dinding dan jaraknya juga sangat jauh. Setelah kita bisa memisahkan antara kamera dan flash, nah kita jadi bisa menentukan posisi flash sesuka kita. Posisi-posisi flash atau sumber cahaya yang populer diantara lain yaitu posisi dari depan atau dari atas depan, yang biasanya disebut juga butterfly atau paramount lighting. Biasanya efek yang ditimbulkan yaitu kalau saat motret foto manusia, wajah manusia, yaitu terdapat bayangan yang jatuh di bawah hidung sehingga berbentuk seperti kupu-kupu. Maka itu disebut juga butterfly lighting. Ada pula arah cahaya diletakkan di posisi jam 8 atau jam 4. Jadi arah ini agak ke samping dan menimbulkan bayangan di sebelah sisi wajah dan terbentuknya bentuk seperti segitiga. Nah, cahaya semacam ini sering sekali dijumpai di foto potret dan sangat memunculkan karakter dari orang yang difoto tersebut. Ada juga yang dinamakan loop lighting. Posisi sumber cahaya di loop lighting itu kira-kira berada di posisi jam 7 atau jam 5. Nah, arah cahaya dari jam 7 dan 5 ini akan membentuk suatu bayangan yang sedikit tipis di sisi wajah dan sangat bagus untuk efek pengurusan wajah dan sering dipakai untuk sesi pemotretan foto model atau potret. Yang terakhir adalah rim lighting, di mana sumber cahaya diletakkan sedikit di belakang dan diarahkan ke belakang kepala subjek foto. Tujuan dari rim lighting ini adalah memberikan sedikit aksen atau highlight di rambutnya, memisahkan antara subjek dengan background. Komposisi yang baik bisa membuat foto kita kelihatan lebih menarik, atau kalau komposisi kita buruk, maka
foto kita juga terlihat kurang menarik. Jadi penempatan elemen-elemen visual seperti garis, pola, tekstur, dan lain-lainnya itu sangat berpengaruhi hasil fotonya. Berikut ini saya akan memberikan sedikit tips atau panduan supaya komposisi foto kita akan jauh lebih bagus lagi. Hal pertama yang paling penting yang kita perhatikan untuk mengkomposisikan foto adalah perspektif kita. Perspektif adalah jarak atau posisi kamera dibanding dengan subjek fotonya. Contohnya di foto ini, saya mengambil foto patung Rocky ini dengan perspektif yang cukup rendah, sehingga menimbulkan efek seakan-akan Rocky itu adalah seorang yang perkasa. Jadi dengan menggunakan perspektif atau dari low angle atau sudut dari bawah akan bisa menimbulkan kesan yang berbeda dibanding dengan bila kita mengambilnya dari sudut mata biasa. Aturan kedua adalah yang disebut aturan sepertiga atau rule of thirds. Di dalam aturan ini mengatakan bahwa posisi subjek utama foto tidak bagus kalau ditaruh di tengah foto, melainkan harus sedikit menyamping ke kiri atau menyamping ke kanan, yaitu di sepertiga bagian foto. Contohnya seperti foto potret wanita ini. Jadi penempatan wajahnya tidak di tengah-tengah, tapi sedikit ke samping menurut aturan sepertiga. Kemudian juga posisi mata dan posisi bibir itu juga mengikuti aturan sepertiga vertikal, sehingga foto ini lebih dinamis dan lebih enak dipandang. Jadi seperti di foto ini juga, foto pemandangan di mana posisi kapal finisi yang ada di foto ini tidak diletakkan di tengah, tapi sedikit ke kanan. Hal ini mengikuti hukum aturan sepertiga. Dalam mengkomposisikan foto, kita harus juga memperhatikan garis. Garis itu ada di mana-mana. Jadi garis cakrawala, garis mungkin dari konstruksi bangunan dan sebagainya. Kita bisa memilih atau mengkomposisikan foto, menempatkan garis sedemikian rupa sehingga mata dari orang yang melihat foto itu tertuju ke arah yang kita inginkan. Contohnya foto yang ditampilkan ini banyak garis-garis yang kesemuanya menuntun kita ke arah tengah dan bawah. Di alam atau di sekitar kita sering menemukan juga bentuk-bentuk yang berulang-ulang, jadi membentuk suatu pola, dan biasanya bentuk-bentuk seperti ini yang cukup bagus untuk dijadikan foto. Contohnya seperti foto ini, yaitu gelondongan kayu yang disusun sedemikian rupa sehingga menjadi cukup menarik. Di dalam alam kita juga sering menemukan sesuatu yang kita bisa gunakan untuk memperindah foto. Nah, di dalam foto ini saya memakai dedaunan untuk membingkai bangunan tua yang di belakangnya. Lalu kita juga bisa menggunakan mungkin gunung, karang untuk membingkai foto kita, sehingga foto itu terlihat lebih menarik. Di dalam foto ada bagusnya juga kadang-kadang kita memasukkan orang atau sesuatu yang bisa menjadi pembanding dengan suasana alamnya. Contohnya seperti foto di sini, saya mengikut sertakan dua orang yang sedang duduk di tepi kolam untuk menggambarkan seberapa besar kolamnya. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa mengikut sertakan mungkin mobil, orang yang sedang berjalan atau sedang memanjat dan sebagainya untuk pembanding atas pemandangan yang ada. Demikianlah aturan-aturan dasar komposisi dalam fotografi. Tapi jangan aturan-aturan ini lantas menjadi batasan untuk Anda berkreasi. Jadi cobalah komposisi sebanyak mungkin yang sesuai dengan selera Anda. Demikianlah ulasan saya tentang teknik dasar fotografi. Semoga dengan adanya ulasan ini Anda bisa lebih memahami dan kemudian berkreasi lebih baik lagi. Terima kasih.